dan kerame. Nah, yang nonton jelema video teh di luareun drone. Halus. Drone bisa mawa teh manis. Edan mang atuh mang cing atuh tontonan teh nu bermutu. Lagi kayak bermutu. Kadang-kadang. Oh, bener. Meh bermutu kudu siga si aing ge boga ciri khas topi sorangan. Tah anjing. Aing jadi smart anjing. Goblok edan. Mang, ya tadi nyekrol gitu. Keluar teh iklan ya. Sugane gitu. Sugane lah ya mah gitu. Siapa tahu gitu ada iklan yang menyangkut kepada kita. Bahasanya Indonesia, kita ini akan mewakili obrolan-obrolan bapak-bapak muda di Indonesia Raya. Oh, harus satu. Yang sudah belakangan ini sedang tidak raya-rayanya. Asik. Rada ngedrop mang. Rada ngedrop euy. Yoi. Republik ya. Aduh aing. Untuk para naon kita nyebutnya jangan netizen ya. Jangan. Caprukers lah, caprukers. Caprukers. Ya, ini adalah gerombolan caprukers. Yoi. Gerombolan caprukers bagus caprukers. Gerombolan caprukers. Jadi ini adalah konten pertama kami berdua ya, di mana konten ini sudah diwacanakan dari 5 tahun yang lalu. Ah, lebih mang. Lebih mang pas gua lagi ngewarung. Oh iya benar. 2017 kalau nggak salah. Iya benar. Waktu itu kita pernah berwacana bikin konten ini bareng karena beliau ini adalah teman saya berantem. Teman saya kalau lagi pengen punya musuh teh ada deh saya cari. Karena bacot lah pokoknya mah. Betul, karena waktu itu kan ya saya kan nges ngetop lah gitu. Kan belum ngetop. Iya sih. Iyalah. Itu jaga jarak lah. Anjing euy. Iya dia ngetop duluan, tapi turun duluan. Di mana dia sudah mulai turun saya tetap bertahan walaupun tidak setinggi dia tapi alhamdulillah saya stabil gitu. Alhamdulillah. Mang sehat emangnya tapi yang. Alhamdulillah. Jadi buat para caprukers kita akhirnya sepakat karena sepertinya sudah negeri ini sudah mulai tidak baik-baik saja. Betul. Sepertinya bacot-bacot kita berdua ini mulai harus dikeluarkan teman-teman karena setelah sekian lama kita hiatus diam membungkam suara kita sendiri. Betul. Karena toh juga dibungkam. Iya. Tapi akhirnya kita sekarang untuk menyuarakan speak up apapun yang bisa disuarakan. Iya. Jangan diikuti tapi bisa jadi inspirasi ya dan. Ada gelo sungguh aku tak menyangka kalimat itu keluar dari babangusnya. Mang. Gila. Biar mampus ya hari nanti ngeditnya pakai teks. Capek-capek lu ngedit. Enggak aman deh. Enggak dia tolong. Mang, masih untung masih ada yang loyal, Mang. Iya benar. Jadi hari ini sebelum kita mulai obrolan kita, saya mau berterima kasih para anggota anggota DPR RI. Betul. Dan ya pemerintah terkait yang membuat akhirnya kami tergugah untuk memulai podcast ini. Betul. Jadi tadi malam saya tiba-tiba ngabas nonton berita gitu ya, gue teh ngeliat berita gitu gue teh gemes karena kenapa isu sepenting ini harus selalu dialihkan oleh pola-pola yang kalau kata anak sekarang cheesy anjing. Nah, lu cheesy. Gila ya lu. Lu tahu nggak cheesy? Tahu nggak cheesy? Lu ngikutin banget modern ya gitu ya? Enggak, gue lagi nanya ini teh artinya apa? Gue aja nggak lagi nanya. Gue lagi nanya cheesy teh apa? Aing lu nyahona. Yang gua tahu tuh OTW aja udah. OTW ya, OTW mang gua yang gua tahu. Tungguan we kata orang Sunda mah. Jadi selalu dibarengin sama isu-isu yang murahan gitu kayak bukan murahan sih sebenarnya ya murahan. Di mana ada isu yang bisa merugikan masyarakat luas, pasti. Tiba-tiba yang viral malah perselingkuhan artis atau selebritis yang ya atlet kan sekarang sudah masuk ke ranah selebritis juga gitu. Maksud gue tuh, Mang, lu tahu nggak bahasa pengalihan isu? Tahu. Yang sekarang rame di Indonesia. Nggak, maksud gue tuh gini kan itu teh udah norak ya gitu. Zaman sudah berkembang, teknologi sudah semakin canggih. Gen Z juga bahkan sudah disusul sama Gen Alpha gitu. Udah nggak Gen Z doang, sekarang ada Gen Alpha dan Gen apa lagi lah. Wallahu alam, Iya. Masa nggak berkembang polanya gitu? Karena lu harus tahu juga sejarah, Mang. Hei, kita itu lama loh jadi di kolonialis, Mang. Iya sih, benar. Jadi ayah runtutannya jadi ya beruntut. Mungkin jadi karena apa ya, habit merenya.
Karena habit. Tapi pernah gue baca sejarah. Ini agak ini sedikit yang orangnya nggak capruk, bebas sebenarnya. Pas gue baca sejarah Edans ya, yang gue tahu Belanda itu malah belajar korupsi dari kita, Mang. Iya, sepakat Mang? Iya. Mulai banyak sejarah-sejarah tertutupi sekarang mulai terbuka. Mulai terbuka. Ternyata waktu itu yang korupsi teh tuan tanah yang dikasih duit sama penjajah buat mengerjakan proyek. Betul. Dan akhirnya tidak ada itu yang namanya kerja rodi sebetulnya. Seharusnya tidak ada karena memang dibayar. Dibayar. Anu dablek saha orang dia gitu. Orang dia kan. Anjing. Jadi gini dulur-dulurku ya. Buat teman-teman, kemarin tuh kan gini, ada beberapa hal yang membuat gua miris, Nol. Karena gini, banyak komen-komentar yang mengecilkan teman-teman yang turun ke jalan atau speak up karena FOMO. Nah, menurut gua nggak apa-apa. Oh iya. Nggak apa-apa. Lu kalaupun cuman karena untuk sekedar kepentingan konten ataupun karena FOMO, nggak apa-apa. Paling tidak, lu membuang tenaga lu di tempat yang tepat. Betul. Dan memang menyuarakan. Jadi nggak mubazir amat gitu. Walaupun memang yang melakukan ini otaknya kosong, nggak apa-apa. Tapi paling tidak menyuarakan kekosongan itu di tempat yang tepat. Jadi nanti bakal keisi nih kekosongannya. Terus paling HDD memang dia berani. Iya. Ulah NPK ngomong doang, tapi dia nggak ada aksi. Betul. Nah, itu. Daripada ngomongin kasus perselingkuhan rumah tangga orang lain. Kantong lu nggak keisi. Soleh. Ini ya untuk para soleh dan solehah ya. Percuma lu ngebahas rumah tangga dia, lu sakit hati gara-gara Arhan diselingkuhin, gak ada manfaat buat lu. Betul. Yang kayak begitu mah dipelajarin, jangan sampai rumah tangga kita begitu. Dan ini ada yang lebih urgent. Betul. Sepakat orang akhirnya kakak aing karak sepakat gue. Keren ya gua aja. Keren. Gua ini teh gua, Bang. Paham? Fikri Rahmat aja. Ganti nama teh berubah sekali. Bagus Bang. Berpengaruh. Kemarin tadi lu DPR teh atau orang resman? Iya gitu. Gua nggak masuk di akal loh. Maksud gua gini. Kenapa mereka bisa melakukan kebodohan sekasar ini? Apa? Memori apa? Bagus. Kok bisa? Ya. Aduh. Nah, lanjutin dulu kan ada memori pakai audio ini bisa deh. Audio ini malah masih bisa. Yaudah itu di backup dulu. Ayo lanjut. Tolong kan? Iya benar. Jadi bukan DPR-nya dia yang bodoh. Iya, yang bodoh ya. Bukan DPR. Urusan DPR gara-gara si Hari juga nih. Mang, yang dia masuk ke DPR berarti kan orang-orang terpilih, Mang. Harusnya. Yang bodoh berarti bukan dia, Mang. Iya. Emang kampret ya. Jadi maksud gue gini, gue tuh bingung gitu. Kayaknya kalau dari sudut agamanya memang Al-Quran sudah menuliskan bahwa kita akan nanti kembali ke fase-fase dan zaman-zaman jahiliyah. Itu dimana orang melakukan kebodohan, melakukan zolim itu dengan cara terang-terangan. Berasa nggak untuk saat ini? Sangat berasa dong. Akhirnya MK bikin keputusan sudah oke, ya udah nih. Di waktu Pilpres kemarin kita pun akhirnya sudah berdamai dengan kondisi yang seacak-acakan ini. Ya sudahlah. Emang ya udah diputusin bahwa salah satu yang bikin sekarang naik lagi ke permukaan itu kan gara-gara intinya adalah batas usia untuk calon mendaftar itu di usia 30 tahun. Oh gua tahu tuh. Iya kan? Keluarganya gua tahu tuh. Ya. Pemilik kapau. Iya. Anjing pemilik kapau. Gua tahu tuh. Kayak nama rumah makan ya. Kayak nama rumah makan. Nah, terus kok tiba-tiba bisa-bisanya waktu kita sekarang sudah era-era masuk ke fase-fase pilkada tiba-tiba berubah dan yang merubah itu adalah pihak DPR gitu, yang dimana nama itu kalau dipanjangin adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Lu harus paham, ikan semua diwakilin sama rakyat. Ini mah kudu nama awal. Iya sih benar. Kamu yang diwakilan iya gitu. Sih. Tapi atau mungkin ini dia bukan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rungkad. Kayaknya gila loh. Yang lucu gini kan, iya DPR bener, DPR ini adalah putusan MK ya. Apa yang menyetujui kenapa DPR gitu? Iya dianulir. Iya dianulir. Makanya kan
ini kan Dewan Perwakilan Rakyat guna sia atau guna apa? Iya. Karena dan gitu. gini, jangan nyalahin masyarakat kalau kita berpikir kepada satu orang. Betul. Kenapa? Karena yang membutuhkan batas usia itu di antara calon-calon cuma dia. Yang nggak cukup umur nih. Bocah belum cukup umur nonton bokep, ini dibolehin. Ini dibolehin. Pemilik kapau dia. Iya. Pemilik kapau ya. Iya. Maksudnya kan orang jadi tertuju, tujuannya kemana gitu loh. Iya. Maksudnya gini kan memang udah kan udah pengalaman yang kemarin, yang tahun kemarin yang sudah gitu kan. Ya. Kalau nggak salah di batas 40 tahun. Di batas 40 tahun. Set. Udahlah, ya. Oke lah, udah oke aman gitu. Edan tiba-tiba dengan masa ke masa, hari ke hari, bulan ke bulan, ada sesuatu pemilik kapau dia sebenarnya. Ya. Tiba-tiba batas usia 30. Nah, dan naon sebenarnya mah. Ya, enggak apa-apa. Gua gini ya, jujur gua seneng. Iya. Gue seneng kalau anak muda sekarang memiliki ruang dan kesempatan untuk maju. Betul. Diwakilkanlah kita lah sebagai karena banyak anak-anak muda juga yang memang visi misinya bagus, kinerjanya juga teruji, gitu ya. Pengalaman mungkin belum jauh lebih panjang, tapi jauh lebih padat juga bisa. Gitu. Mungkin pengalamannya cuma baru beberapa tahun, tapi dari pengalaman dia yang 5 tahun dibandingkan sama yang 10 tahun, yang 5 tahun ini berisi nih, padat, nggak jadi masalah sebenarnya. Tenaga masih oke. Ya. Imajinasi masih kena kuat. Kreativitas tinggi. Betul. Eta geus pasti. Nganaha make pemilik kapau. Masalahnya kenapa kesempatan ini hanya diberikan kepada satu orang? Betul. Nah, ini masalah, atau satu pasukan aja, atau satu keluarga. Satu gerbong gitu. Mestinya kan kalau memang kita sepakat ingin memajukan anak muda bangsa, ya buka untuk semua. Oh iya, buka buat semuanya. Semua beberapa lini. Iya. Beberapa lini kan ada organisasi apa segala macam lah entah itu. Dan lakukan di momen-momen yang terukur. Satu itu bukan terunsur. Keren gak gua? Bagus. Uji kompetensi, Mang. Ya itu RI1 dulu tuh. RI1 butuh kunci mobil. Jangan dibilangin atau. Iya. Sewa. Ya, maaf. Gitu. Maksud gua kalau memang mau dilakukan seperti itu, ya sudah dirancang dari sekarang untuk 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Jadi jangan pas praknya. Iya gitu ya, Pak. Asa dak dikdur daya. Kita benang aing sponsor hiji. Ini pendengar penonton kita pasti nggak tahu nih. Dulu ada apa? Dagdikduk. No, Dagdikdur. Oh iya. Dagdikdukder. Ya, Mang. Iya, memang tapi jadi apa pelajaran juga, Mang, semuanya, Mang. Ya, betul. Yang ditakutkan itu adalah ini orang masih republik sebenarnya. Masih NKRI kan? NKRI mah harga mati. Tapi yang gua takut itu kemarin gua lihat lah, Mang lah posting anjing warna biru, yang lain simulasi. Nah itu juga jadi tertutup buat gua, Mang. Karena ini bahaya, Mang, gitu. Ini ya, lu ngomong tadi postingan biru itu gua langsung merinding karena gini. Ini tuh terjadi terakhir di 98. 98, Mang. Jadi gitu. Besar harapan semua teman-teman untuk jangan sampai itu terjadi lagi gitu. Besar sekali harapan itu. Betul. Karena bukan kegagalan. Jadi yang bahayanya itu kan politik kita udah pasti carut marut, Mang. Ya. Ekonomi jelas. Ya. Wah, hancur-hancuran. 98 tuh gila lah. Itu harusnya memang tidak terulang kembali. Tapi ada kumaha deui gitu ya. Di kondisi begini nih. Begini yang diharuskan. Betul. Karena bangsa Indonesia itu bukan bangsa yang buat perorangan. Betul. Ini halayak banyak, Mang. Edan babara suku, babara provinsi diurang nu kudu dihijikeun, Mang. Sepakat. Gitu ya, harus disatuin gitu. Kalau misalnya nggak ada pergerakan, diam-diam saja. Bukan masalah orang arek oposisi ya, Mang. Hampuran, Mang. Tapi ada gini, ada sisi positif dari ini semua. Iya, banyak. Indonesia kembali bersatu nih rakyatnya. Cocok. Terima kasih Mas. Nuhun Anda para oknum yang sudah berhasil memecah belah ini. Betul. Tapi sekarang kalian mulai sadar bahwa kami harus dipersatukan. Mungkin tujuannya ke situ kali ya. Positif. Iya, kayak mengorbankan diri. Betul. Meh diarak. Kayak kita, Mang. Kita dipersatukan gara-gara warna biru. Iya, saya sudah lama meninggalkan dunia perpolitikan, tidak mau menyentuh lagi. Maksudnya
Angges lah orang geus kolot gitunya udah tua, udah tidak mau lagi. Bukan tidak mau ya, tapi cara sudut pandang dan sikap yang biasanya gue lakukan banyak gue rubah dengan pola-pola yang lebih chill, asik, ya kan? Oh, bahasa nama gini sekarang teh. Sama Mang Priki sudah jadi torekot yang benernya. Torekot, mau dia mak, orang enak guys, jadi petapa lah, berusaha bijak, berusaha asa, jadi kieu bang, orang tanya, ker santai, ker jongjon, ker napas panjang, ada kejadian, senyum, sabar. Tiba-tiba ya tukang tinggi anjing, jadi kenapa kita enak? Goblok aing teh. Kadang slow bro. Ada apakah ini gerangan wahai baby? Coba nanti bahaya memang. Dan mungkin juga gini, mungkin juga salah satunya sekarang udah punya anak ya. Betul. Membuat gue jadi rada ngerem, tapi akhirnya juga gara-gara kejadian momen sekarang ini membuat gue akhirnya rem tangan gue lepas lagi gitu, karena aduh kebayang anak orang kumaha gitu nantinya. Iya gitu, mulai. Nah gini, ini juga hal yang harus kita sama-sama sadari teman-teman, para caprukers ya gitu, karena bahwa kita harus tahu bahwa apa yang kita perjuangkan hari ini itu bukan hari sesuatu, ini. Bahkan kita tidak akan bisa menikmati juga mungkin. Iya. Kita tidak akan menikmati hasilnya. Betul. Yang menikmati itu nanti anak cucu kita, generasi ke depan gitu. Anggap 98 waktu itu kita bisa menikmati malah di 2010. Iya, 2010 sini benar. 2010 sini. Mulai ada beberapa yang bisa berani bersuara dengan bebas, merdeka sebenar-benarnya gitu ya. Mulai bisa berekspresi sebebas-bebasnya. Seniman mulai terjaga kehidupannya, ekonominya. Kayak atlet sekarang sudah mulai bagus sama segala macam. Nah ini mau dirusak lagi. Ya kalau begini caranya ini mau dirusak lagi. Nah iya, orang kudu balik nih ke pemilik kapau ini tuh, maksudnya mau apa targetnya beliau? Aing sieuna kieu Mang. Takut banyak nih, bukan karena politis dan ekonomi aja, tapi secara family anjing. Proyek-proyek Mang eta Mang kadinya Mang tah. Iya. Kan dari awal-awal Pilpres juga isunya yang keangkat ke permukaan kan selalu isunya berdekatan dan bergesekan dengan proyek-proyek. Tambang. Ya kan? Dari awal udah naik tuh yang diangkat di film apa dokumenter tuh si Dandi Laksono siapa teh lupa gue namanya. Siapa Dandi Laksono ya? Ini apa Watchdog. Ya, itu kan keangkat tuh. Ternyata ada isu-isu pertambangan, terus ada lagi isu batubara, ada lagi isu relokasi, ada lagi isu IKN sekarang dan sebagainya. Selalu bergesekan dengan itu. Apakah benar arahnya ke sana? Sebenarnya buat gua mau ke sana ataupun tidak ke sana nggak jadi masalah, selama rulesnya dijalani dengan baik dan benar, tracknya di track yang benar. Ujungnya kemaslahatan banyak orang, bukan cuman katanya gitu, maksudnya bukan cuman sekedar janji-janji bahwa ini akan menjadi kemaslahatan banyak orang. Nggak begitu dong. Oh iya. Nggak bisa gitu dong. Akhirnya gini Mang, yang gua lihat nih, nonton lah gitunya, nyekrol ya gitulah. Nyekrol gitu. Akhirnya kepentingannya bukan kepentingan bangsa dan negara, tapi kepentingannya punten ya. Misalnya yang berbaju coklat lah gitunya, berbaju coklat. Anjing saya benghar goblok, berarti proyek di sia ya. Kita jadi sujon ke situ ya. Sujon, ada mah sujon lah gitu. Mudah-mudahan tidaknya gitu. Terus gue scroll lagi. Anjing saya emang keluarga nasi ieu teh nyaho mah. Tah, gitu Scroll di tiba-tiba anjing. Ya aya 300 triliun eta dia. Nah, berarti kan bukan buat bangsa dan negara gitu Mang. Gitu kan. Dan gini, kalau kembali ke masa-masa sebelum revolusi, permainannya tuh kalau dijadiin film terbilang keren. Cantik. Keren ya? Oh iya, permainannya cantik gitu. Dengan pemikiran-pemikiran yang dahsyat, dengan cara-cara trik-trik yang edan gitu ya. Mengerikan, negatif ya, bukan positif. Maksudnya keren negatif gitu, tapi keren gitu. Kelihatan banyak orang pinter di belakangnya yang babi bu segala macam. Coba kalau sekarang
Jorok banget. Jorok banget. Enggak, kalau menurut gua nih skenario-nya bagus, Bang. Pemain anjing butut. Skenario-nya bagus, pemainnya butut. Yoi. Skenario-nya bagus, Bang. Artis naga-nagaan diajak main film layar lebar. Benar. Goblok castingnya butut euy. Castingnya butut. Castingnya kuna anu alus atuh, anu hade atuh. Iya, naskahnya udah keren nih gitu. Iya, jadi kayak ini gua tuh kayak yang gua bingung kok bisa-bisanya lu melakukan kebobrokan ini dengan cara terang-terangan dan tidak merasa ada sesuatu yang salah di situ dah saat kebobrokan ini jadi tontonan. Betul. Artinya nggak sih lo kayak banyak kasus-kasus yang jadi gini, jangan salahin masyarakat hari ini kalau akhirnya semuanya muak. Betul. Karena bertubi-tubi itu emang dari kasus si A, kasus si B, kasus si C, semuanya itu terang-terangan. Dan kitanya yang selalu disalahin terus. Maksudnya, anu ngaco, maneh nu disalahkan orang anjing gitu kan. Kan selalu begitu nih. Lama-kelamaan kan, ini mah udah nggak bisa digituin nih mah. Tadi orang di awal, Mang. Kenapa kita begini? Karena didikan kolonialis, Ya. Punten. Maaf banget gitu. Ya Indonesia itu lemah akan seperti itu. Jadi Belanda masuk itu karena kita gampang diadu domba. Kambing hitamnya gampang pisan, Mang. Nah itu, Mang. Makanya castingnya udah bener gitu. Tidak punya budaya klarifikasi yang baik dan benar. Budaya klarifikasi kita itu cuma bikin video, minta maaf, selesai. Padahal harusnya mun di Islam mah tabayun heula. Eta klarifikasi nu bener mah ketemu dulu pastikan. Misalnya orang cari Bang Fikri apaan kemarin saya ketemu Mas Renol katanya ngomongin Bang Fikri begini. Di saat itu terjadi harusnya lu jangan langsung terima mentah-mentah. Samperin dulu si Renolnya. No, benar celek si Hari mana yang ngomongin orang kieu. Ya si Hari ada buktinya nih. Kayak begini. Ini teh bener apa enggak? Apa gimana? Kalaupun memang ini bener, kenapa sampai lu seperti ini? Beres diobrolin baru Pak Getruk. Betul. Nah, kita kan kagak dari dulu. Dicolek saeutik getruk langsung. Jadi dia informasinya hanya dari satu sumber aja, tapi sumber lainnya dia nggak mau terima. Tidak kadang-kadang gitu. Ya, tidak punya hasrat untuk mencari tahu kiri kanan. Betul. Kiri kanan. Sepakat. itu kejadian banyak sekali. Nah, mungkin hal yang sekarang pun begitu. Cuman kalau yang sekarang itu kan kalau menurut saya sih memang nyata ya memang ya. Nyata real. Gini, karena runtutan, Mang. Iya, gini runtutan, Mang. Hari ini itu secara kasus, kalau dilihat dari angle kasusnya tuh, lu nggak butuh ngerti politik, lu nggak butuh apal undang-undang, lu nggak butuh paham apa itu Pancasila, lu nggak butuh paham apa itu istilah NKRI harga mati, lu sudah cukup bisa melihat dengan jelas ada zolim di sini. Betul. Ada ketidakadilan di sini. Betul. Kenapa? Karena lambung kita nggak bisa ngebohong. Terdampak semua nih lambung nih. Pasti ya, Pak. Lambung, bro. Bahaya. Kalau ulu hati udah keteken sama gas di dalam, soal balik. Ini nggak bisa mikir, bro. Ini nggak bisa mikir jernih nih yang sebelah sini nih. Yang banyak berpikir yang sebelah sini nih. Kumaha caranya ya. Nggak gitu dah. Bahaya itu. Diawalinya bener, Mang tekudu. Lalu tadi teh tekudu ngerti undang-undang, tekudu ngerti Pancasila. Tekudu ngerti NKRI harga mati. Jadi intinya kieu, Mang. Lebih baik di Indonesia itu ningali pikarunyaeun dan bisa turun karena got kayak jadi sama kata. Jadi daya kokotoran. Jadi langsung. Ieu mah hade euy. Ya, menjual penderitaan dan menjual apa namanya? Empati, Mang. Jadi, Mang, jadi gitu, Mang. Arek gitu, Mang. Arek aing yang jadi presiden aing. Aing 5 tahun ke depan saya mau calon jadi presiden saya. Terus harusnya saya mau jadi presiden ke Malaysia. Kedeng. Saya mau jadi presiden ke Malaysia. Anjing pakai celana pendek kabeh juga aing ngomong. Keren Mang. Aing mah sandal jepit sih. Aing mah sandal jepit. Betiis kabeh, Mang. Betiis kabeh. Mun aing mah celana bahan sandal jepit. Sandal jepit. Nah, ke mana-mana. Ya, denger. Balik deh, Mang. Iya kuduna cek amang ya DPR ini harusnya seperti apa nih? Nah sekarang kan gue lihat ya tadi ya udah mulai rame ya banyaknya gitu. Gue nggak gubrak-gubrak lah gitu ya. Harusnya dia respect lah akan itu. Kuduna aya nu hadir tamang kuduna gitu. Kuduna. Nah lamun menurut amang kuduna kumaha tah? Kayak mah langsung. Misalnya datang gitu, datang amang sebagai DPR lah, Cipret datang, harapan lah masyarakat yang banyak gitu. Apa kira-kira kalau saya jadi DPR? Mang aing ningali artis-artis sungkul, Mang. Iya, sekarang artisnya udah aing teka panggil. Telaku nya.
Bailahnya. Itu kepanggil ke mana ya? Ke Kalimantan. Can. Gini, menurut gua harusnya memang ya sudah kalau mau reshuffle itu semua. Yang tua selesai, yang muda masuk. Kurasi yang benar-benar yang baik-baik yang memang tapi uji kompetensi heula mang KBG mah. Loh kan sekarang udah gampang. Kita punya data digital track record ke belakangnya jelas. Orang bisa di mapping. Lu berapa tahun ke belakang melakukan apa? Lu berapa tahun ke belakang berbicara tentang apa? Lu berapa tahun ke belakang sudah melakukan apa? Itu sekarang udah gampang di tracking, nggak kayak zaman dulu. Oh iya. Bahwa lama ayo udah asesmen ulang, asesmen segala macam. Kalau sekarang kan udah ada sosial media, ada jejak digital yang bisa dilihat. Betul. Kayak misalnya, oh Panji, iya memang Panji kalau dirunut ke belakang. Ada Seminota Slimbo yang gua kenal aja dulu ya di inner circle gua. Ada Abdur Arsyad, ada Ari Kriting, ada Cing Abdel, ada tadi Seminota Slimbo jelas. Terus ada Mamat Al-Katiri. Mang aing nih tadi sebut Oh kita mah garda belakang. Orang-orang seperti kita mah. Bro, gua tuh selalu sepakat. Lain lapis hijinya. Bukan lapis 1 kita. Bukan A1 ya, bukan A1 ya. B5 lah. Gini, di antara para kumpulan kesatria harus ada para brahmana. Cocok. Pion lah. Ya, bukan pion. Brahmana. Sehat. Oh iya oke. Ini, aduh sebentar 021 soalnya. Oh edan ya. Order halo, ya. Antara order apa bank online ya? Iya betul. Dari emang gitu tah. Jadi dari nelpon gitu, bari nyieun. Ya. Oke. Oh Mbak, ini saya lagi bikin konten nih kebetulan nih. Saya lagi syuting. Pas. Ini kalau saya loudspeaker kita ngobrol gimana? Jadi BCA pusatnya juga langsung tahu nih. Iya, cakep. Bener apa enggaknya, kebenarannya gitu ya. Asik ya? Oke. Bari aya live IG gitu tas sekalian tas ya. Ya jadi kita lagi live nih, kebetulan teman-teman saya ditelepon dari pihak BCA. Kalau nggak tahu mau nawarin apa, kita coba tanya. Ya gimana Mbak? Ya Pak, diberikan penawaran dari Bank BCA untuk dibuatkan fasilitas kartu kredit BCA. Ini dan jenis kartu yang ditawarkan JCB Black Card. Ya. Dan nanti prosesnya pun juga dimudahkan dari Bank BCA, ini tanpa survei, tanpa slip gaji. Dan tahap awal ada petugas dari Bank BCA yang akan mengantarkan verifikasi online ke Bapak Rahmat untuk Bapak isi, Bapak tanda tangani sebagai bukti legalitas penawaran dari BCA-nya. Oke. Prosesnya 14 hari kerja, kartunya dikirimkan masih dalam kondisi tersegel, jadi mampir sama sekali. Jadi sama kartunya belum digunakan, sama kartunya belum diaktifkan, dipastikan tidak ada tagihan. Dan tidak ikatkan biasa Rp1 pun. Ya. Namun kalau kedepannya Bapak ada kebutuhan atau Bapak ingin menggunakan kartu BCA-nya, Bapak cukup telepon saja kalau BCA kami untuk pengaktifan kartunya. Oke. Nanti digunakan atau tidak kartunya, kami kembalikan lagi senyamannya Bapak Rahmatnya. Oke. Baik, terima kasih informasinya Mbak. Nanti saya langsung ke kantor pusat. Iya. Baik, kalau gitu. Langsung nanti Bapak. Iya, terima kasih. Selamat sore. Gila, baru aja ya 1 kali gua syuting ini BCA mau masuk nih. Gila mau masuk. BCA mau masuk. Nawarin kartu kredit. Nawaran hutang. Gila ngomong lambung nawarin kartu kredit. Luar biasa. Pas no apal. Iya. Makasih BCA. Makasih BCA. Belum tentu BCA sebenarnya ini. Ini belum tentu BCA ini. Ini belum tentu BCA. Nggak capruker ta. Capruker. Contoh-contohnya lah. Gila. Ini contoh di mana hidup kita ini udah autan. Di mana orang lagi kelaparan dikasih utang. Pertanyaannya beli beras aja susah, gimana bayar utang? Hei Anda. Allahu Akbar. Bari deadline-na sakedeung teh nih. Aduh, makin ribu gitu ta. Tak gitu capru kerja. Ya jadi mohon dimaklumi lah ya. Iya mah ngobrolan ngalor ngidul. Kalaupun ada caprukers yang obrolannya kok tidak by data, by apa, bro? Kita ini mewakili warga-warga yang memang ada di akar rumput. Grassroots. Atau rada keren bahasana grassroots. NKRI kan? NKRI. Bahasa Indonesia. Akar rumput kita mah. Jadi memang permasalahan-permasalahan yang di akar rumput tuh ya seperti ini gitu. Ya kita suarakan gitu. Nih, sok ya. Kalian nongkrong di pos kamling. Tidak ada yang ngomong pasal sekian dibacanya. Benar apa? Karena semua berakar dari lambung, saudara-saudariku.
Jadi beramal di lambung. Bener. Datang ya bapak-bapak ya, kumpul di pos kamling ngomong, aduh rudet nih anak saya sekolahnya berantakan. Aduh rudet nih anak saya dapat pembulian. Aduh rudet ya, beras belum kebeli. Itu bari jeung pas deui biasa nama kieu anjing goblok desna euy. Karak beas beak. Listrik nut. Nyusul ku gas. Iya. Nyusul ku gas. Gas can beres ya. Gas can beres. Karak dilepas, si pipa teh baru dilepas. Anak pertama datang, "Pak, SPP." SPP teh kamu bayaran sekolah, bayaran sekolah. SPP masih SPP enggak sih sekarang disebutnya? Ente nama lain pembangunan jadi sih bayaran sekolah. Bayaran sekolah unggulnya. Kalau dulu kan SPP. Jadi balik lagi ke yang tadi bahwa menurut gua harus kita mah di sisi Brahmana aja. Brahmana aja ya. Kita di Brahmana aja. Jadi biarkan kawan-kawan yang lebih handal, yang lebih mengerti. Dan saya urang mah ngaku, maksudnya kalau gua masuk ke dalam banyak ilmu yang gua belum pelajarin. Betul. Kemampuan gua itu hanya terbatas dari sisi kepedulian. Rasa cinta yang besar terhadap negeri ini, rasa cinta yang besar terhadap masyarakat dan saudara-saudara satu negara ini, betul, merah putih ini, sehingga membuat saya membuat gue tidak berpikir hanya untuk diam, apapun yang bisa gue lakukan. Iya. Gitu. Jadi ya kayak begini kan kita melakukan gitu. Iya. Maksudnya melakukan, yuk. Alhamdulillah sekarang nih, maksudnya terbuka nih ruangnya, ruangnya terbuka mau dimanapun gitu kan, medsos jadi banyak gini, segala Campur macam. Ukers kita tujuannya bikin ini adalah untuk mengajak teman-teman berhenti diam, berhenti tidak peduli. Oh iya, harus peduli. Iya, nggak apa-apa ngomong, beranikan untuk bicara, untuk speak up, tapi terukur ya, artinya gini, tong ngahina gitu kan, tong. Tiba-tiba, monyet lu, tapi nggak ada alasannya, salah. Tapi kalau monyet lu, begitu dicek emang monyet yang ditunjuk, nggak masalah, itu nggak masalah. Betul. Dan balik lagi gini, lanjutin yang tadi. Biarkan teman-teman yang memang sudah memiliki kepiawaian ya, dan mari kita sebutkan mereka adalah para kesatria. Para kesatria. Suruh maju, masuk ke dalam semuanya. Yang udah tadi bisa di tracking ke belakang jejak digitalnya seperti apa dan segala macam. Dan kita ini dewan pakar lah. Kita mah di belakang aja. Brahmana teh. Brahmana. Di belakang kalau istighfar. Benar. Jangan tenggelam oleh dunia, anjir. Dah, atuh baru cuman 1 T 2 T mah. Kalemkeun. Jangan tergoda oleh 1 triliun. Betul. 1 triliun. Lamun 5 tak mun 5 kakak. Aing minta. Mun 5 meureun aing kebagian gitu. Ya suara-suara begini kan memang harusnya nah sih kayak misalnya kemarin kan 300 triliun itu lain leutik, Mang. Iya, Mang. Mang kita bisa mereparab. Gini. Jangan bicara tentang 300 triliun dulu, Mang. Oke. Saya seumur hidup ngelihat uang 1 M di atas meja numpuk secara langsung can pernah. Jadi tuh bisa ngabayangkeun teh 300 triliun sakumaha anjing. Ieu sigana bangunan aing pinuh ku duit meureun nya. Pasti, Mang. Kontainer kan itu. Kontainer, Mang, atuh. Triliun. Nah, bisa dikorupsi segitu banyak? Berarti kan ya punten ya ada kelengahannya kan banyak, berarti kan faktor kelengahannya itu bukan banyak. Kelengahan, dilengahin itu mah. Dilengahin. Sok sekarang gini, lengah itu karena sulit dilihat atau tidak terlihat sehingga lengah. Efek lengah itu kan adalah kesandung, kejeduk. Itu awalan kalau di Indonesia itu dilakukan tanpa sengaja. Karena ada unsur-unsur yang mendukung ketidaksengajaan itu, entah tidak terlihatkah atau tidak terpantaukah. Ya. 300 triliun masa nggak kelihatan. Bener, berarti gimana caranya itu uang? Tadi kan lu bilang nih, kalau dijadikan uang dalam bentuk fisik itu kontaineran. Masa nggak kelihatan? Bener. Masa nggak kelihatan? Bener, Mang. Edannya berarti ulina saha. Logikanya kita mah pakai logika rakyat jelata aja. Ya. Tapi kan seenggaknya, Mang, ya tim-tim tim-tim keamanan kita kan canggih-canggih banget tuh, Mang. Iya, makanya kita cukup ngelihat dari angle logika rakyat jelata yang sederhana aja kita bisa membedakan bahwa ini ada yang aneh. Gitunya. Sesederhana itu akar rumput ya, Mang. Akar rumput. Ini pemikiran akar rumput. Amanya anjing aing leungit 100.000 ya. Pukul ringan, pukul ibekeun aing lieur. Anak kita disuruh jajan beliin rokok bapak. Balik ke warung. Itu kan begitu megang kembalian. Recehan kurang 500 perak teh. Wow. Iya budak ka mana ieu geuning ieu 500 perak aing leungit. Ketik kelihatan loh. 500 perak kelihatan.
Maunya 300. Bro, si teh katinggang ku 300 teh paeh, bro. Numpuk nih uang 300 teh deh. Jatuh nih. Beleduk. Paeh sih. Paeh katinggang yakin aing. Yakin aing paeh. Nya apa majikan anak euy? Gitu ya. Jadi aneh. Jadi jangan Anda berharap, apalagi kalau Anda pencemaran nama baik, Anda penggiringan opini bla bla bla, mohon maaf bapak-bapak yang bertugas gitu ya. Masa sih ini penggiringan opini atau ini pengerahan masyarakat atau ini adalah dianggap sebagai penggiringan isu dan lain-lain. Bukan Pak, ini mah atuh orang bodoh ge ngerti. Ada yang aneh dengan ini semua. Orang bodoh ge paham. Kos baheula we pernah teu zaman 1,3 triliun teh ning Mang. Nya heueuh. Enggesan gitu. Karena apa? Karena kita juga terbiasa diam. Karena kita teh nggak peduli teuing. Betul. Nah, makanya orang paham nih buat teman-teman yang misalnya aing boro-boro mikiran negara, aing mikiran hirup sareng hese. Padahal lamun misalnya orang peduli, pasti banyak orang yang peduli sama kita. Pasti. Itu udah satu kepastian Mang, kepastian. Ayeuna kieu. Mikirin negara itu sama saja dengan mikirin cara supaya besok bisa tetap makan. Iya dong. Kalau negaranya rapih, kita nggak akan pusing nyari makan, nggak akan pusing, gampang. Telir, aslina telir. Jadi lamun misalnya orang teh ngalangkah teh Mang. Ya memang sudah ada di depan mata gitu. Orang ikhtiar ya, ibaratnya kita ikhtiar gitu. Tapi di depan mata memang sudah ada lahannya gitu. Terus mal hese aslina gitu. Persis. Aslina. Persis. Karena banyak fakta juga yang terjadi di lapangan, dulur caprukers nih. Banyak yang terjadi di lapangan, beberapa hal di ranah pemerintahan baik, efeknya baik. Salah satunya atlet. Udah mulai membaik, walaupun belum bener masih banyak yang cacat, tapi dengan diperbaiki baru 1-2 poin aja, efeknya udah kerasa tuh. Betul. Sekarang atlet udah mulai ngerti pakai agensi, pakai manajer, udah mulai ada endorsement dan lain-lain. Terus ya kehidupannya bisa lebih layak. Yang depan mata gampang dilihat lah sekarang ya. Betul. Seniman. Kalau dulu coba zaman kita mau jadi seniman. Edan. Rada vokal seeutik, Mang. Leungit. Dadah. Tong boro kadinya heula. Ku kolotnya mau diberek. Orang naonan siapa mau jadi seniman, mau ngasih makan anak saya apa cenah? Teu nyahoeun ya kalau tahu dia. Padahal memang bingung. Padahal lieur. Sekarang begitu poin-poinnya baru 1 2 3 poin yang diperbaiki, efeknya udah terasa. Orang tua kepengen anaknya jadi artis, pengen jadi seniman, pengen jadi selebritis. Karena memang sudah dianggap lamun misalnya bahasa sekarang itu diorangkan lah. Sudah dimanusiakan. Bener gitu. Orang bieu ningali deui cek pemajikan teh berita makin rame Mang di ditu. Iya, gue juga tadi ngelihat di DPR. Tapi masih belum ada yang datang Kemana tuh? Maksudnya belum ada yang nyamperin gitu, entah itu anggota DPR-nya atau apa gitu. Udah tadi barusan terakhir gue ngeliat ada yang keluar. Siapa sih tadi? Bentar. Nih narasi kan live nih. Wah. Iya. Oh, udah mulai mundur nih. Wah, geus digebuk mundurnya. Wah, gerbang udah jebol Masa udah mulai masuk. Waduh. Ya, jadi buat teman-teman yang di lapangan, mudah-mudahan kalian dijaga oleh energi yang paling baik, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Mudah-mudahan terbalaskan juga suara kalian, karena suara kalian yang berangkat ke sana mewakili kita. Nah, ini gue juga mau ngingetin buat siapapun dulur-dulurku ya, para caprukers nih. Sok jangan suka ngehina teman-teman yang turun ke lapangan, gerak. Betul. Karena dia itu mereka lagi pejuang, mereka lagi mewakili kebutuhan kita. Betul. Nah, daripada mencibir, mendingan diam dan mendoakan mereka selamat dan berhasil memperjuangkan apa yang sedang diperjuangkan, karena yang diperjuangkan mereka itu kepentingan kita. Betul. Dan ingat, kalau misalnya ada yang anarkis, biasanya Mang gitu ya. Ini bukan teman-teman kawan kita yang relawan yang berangkat ke sana, tapi ada oknum yang memang kurang ajar lah, oknum yang benar-benar tidak bertanggung jawab gitu Mang. Benar. Yang teman-teman kita yang datang ke sana itu benar-benar dia pure rela dengan segala macamnya untuk ke sana untuk menyuarakan ya teman-teman masyarakat yang ada di Indonesia. Hati-hati pokoknya. Kan biasanya kieu Mang. Oh, datang kadinya teh nyoma rusuh kieu. Nah, jangan salah, pokoknya eta mah oknum aslina.
oknum. Ya. Gitu. Itu udah bisa dipastikan itu pasti akan ada oknum. Ya di kondisi seperti ini di belahan negara manapun, di saat ada demonstran yang turun ke lapangan untuk menyuarakan keadilan, menyuarakan kepentingan rakyat, pasti akan ada orang-orang yang masuk ke dalam menyusup untuk memperkeruh keadaan, memecah belah dan lain-lain. Karena emang polanya begitu biasanya. Lininya banyak, Mang. Jadi beberapa lini tuh. Entah itu dari mahasiswa atau dari seniman juga, entah dari aparat atau segala macam itu banyak. Dari aparat pun kadang-kadang memang aparat tuh ngejaga karena dia kan memang menjaga kondusivitas kan gitu. Tapi ada juga memang aparat juga yang oknum juga. Padahal bukan dia. Tiba-tiba ngehantem gitu itu juga bahaya juga. Tapi yang penting teman-teman yang di sana pokoknya mah hati-hati. Hati-hati bergandengan tangan, jangan lepas dari ring kalian gitu, dari ring kalian masing-masing. Dan ini buat para pemimpin negara kita. Sok atuh belajar. Betul. Dari negara-negara yang lain. Betul. Yang di saat mereka pemimpinnya egois, lihat apa yang terjadi. Iya. Saya Ridwan Kamil udah mulai ngeri loh. Bahaya. Baca postingan terakhirnya gak? Punten Kang Ridwan, saya mah melihat Akang posting itu dibilang seneng enggak, dibilang enggak juga ya seneng-seneng aja. Itu artinya gini, karena Akang ada di dalam ranah politik dan belum terbukti bahwa Akang ini benar-benar akan menyuarakan dan mewakili kami atau tidak, sehingga saya tidak bisa menilai. Betul. Tapi permainannya sekarang bukan permainan ya, kondisi komunikasinya sekarang sudah sericuh itu. Betul. Sampai ada calon pemimpin negara nih, calon pemimpin daerah yang berani mengeluarkan kata-kata huruf K di depannya. Udah baca belum sih lo? Gua belum baca loh, Bro. Ridwan Kamil bilang, intinya judulnya ujungnya adalah kudeta. Ngeposting doi udah posting gitu. Jadi maksud gua ya berarti ini kondisinya sudah sangat amat benar-benar tidak baik-baik saja gitu. Iya. Nah, jadi buat masyarakat yang gue akan kejar malam ini diedit langsung diposting. Jadi buat teman-teman rapatkan barisan dan pastikan keselamatan. Betul. Hati-hati ada orang-orang yang menjadi oknum masuk ke dalam. Untuk para aparat yang mengamankan, sudah sewajarnya kewajiban Anda adalah mengayomi masyarakat. Betul. Saya tahu Anda juga manusia, tapi ya konsekuensinya memang Anda harus ekstra sabar. Jangan sampai emosi Anda yang menguasai diri Anda. Karena pada dasarnya yang saudara-saudara kami sedang perjuangkan pun akan berimbas kepada anak cucu keturunan Anda juga. Betul. Nah, ini kalau masyarakat berhasil, saudara-saudara saya berhasil memperbaiki tatanan negara ini ke dalam, aturannya diperbaiki, saya yakin saudara-saudara saya yang menjadi aparat pun akan ikut makmur. Yakin. Betul sekali. Untuk teman-teman semua, memang entah itu dari beberapa lini apapun itu, kita kembalikan lagi ke diri manusianya masing-masing. Betul. Nah, eta hubungan manusia dan manusia aja kita jaganya. Betul. Itu tah. Betul. Ya. Dan sekali lagi untuk para caprukers, yang itu artinya adalah warga akar rumput. Ya. Jangan diam. Kita belajar sama-sama bahwa diam efeknya siga kieu. Betul. Saya bukan mau nyalahin, tapi kenapa hidup kita hari ini ripuh, kenapa kehidupan kita hari ini rungkad? Salah satunya karena kita diam. Cicing wae. Makanya berhenti untuk diam. Jadi mulai sekarang, mari kita berhenti diam. Berhenti diam artinya lakukan sebuah aksi. Betul. Contohnya, speak up, bicara seperti apa yang kami coba lakukan, karena kemampuan kami di sini. Saya pengen turun ke lapangan. Mana kurang turun? Urang mah tadi redoanku kolot. Mang, urang mah pan ngajak ka ieu nanti ngantor pamajikan Mang ngirim untung. Pamajikan ka bener. Pamajikan ngirim untung. Kalau gua memang nyokap gua minta buat janganlah nak gitu. Maksudnya kamu punya kekuatan atau punya kemampuan yang lain lah untuk tetap berbicara tanpa harus turun ke lapangan. Jadi bukan berarti ya terserah lah mau menganggap itu alibi ataupun tidak, tapi paling tidak ini sebuah contoh bahwa jangan diam. Apapun yang bisa kalian lakukan. Entah misalnya paling sederhana, kalau di lingkungan kalian ada orang-orang yang ternyata juga ada di dalam lingkaran pemerintahan, jangan bosan buat ingetin bro, tong hilap, KHD bro, aya nu haram, aya nu halal, karena itu nak ya. Itu dari gua. Lu mau pesan apa, bro?
Nasi goreng 2. Bagus. Yang gua pedas karetnya 2. Pokoknya mah ini pesan buat teman-teman yang di sana aja ya. Iya. Teman-teman yang di sana tetap hati-hati, tetap semangat. Kita yang ada di sini tetap mendorong walaupun kita nggak ke lapangan, ya ini. Iya. Kita yang bisa lakukan ya, gitu ya. Iya. Tetap hati-hati, jaga keselamatan. Teman-teman aparat juga tetap jaga keselamatan. Itu hubungan manusianya yang penting kita erat itu. Iya. Dan untuk Bung Arhan, semangat aja ngebelain timnas ya untuk masuk ke Piala Dunia. Oh, bener. Ya, perempuan mah banyak, bisa dicari lagi. Apalagi antum karirnya bagus, wajah antum tampan, ya kan? Fulus antum sekarang sudah banyak. Bagus. Ya, wanita pasti ngantri untuk Anda. Sekarang lebih pandailah memilih wanita yang akan setia menantikan Anda berjuang demi timnas Indonesia. Iya, oke. Ya. Caprukers. Bahasa anak kumaha teh? Caprukers teh. Caprukers kumanya. Hore, hore. Ya namanya juga capruker saya. Ngobrol caprukers. pasti ngalur ngidul. Nah, ngalor ngidul. Pasti teu pada ruguh. Ngobrol pasti kesana kesini. Jadi penting nggak penting. Caprukers ngalor ngidul. Atau gini, penting nggak penting, tonton we heula bisi we anu penting. Benar. Assalamualaikum. Penting nggak penting, ngobrol we heula, nonton we heula. Siapa tuh ada yang penting, tah gitu. Eta, ya. Aing rek mantau ya. Ricuh euy. Itu edan ya geus arasut. Ripuh bro.